Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, menyambung kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab pembatal-pembatal keislaman. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya muliakan, perlu kita sadari bersama bahwa pembahasan pembatal-pembatal keislaman yang saya utarakan di sesi kajian kita ini, yang sudah berlalu 3 pertemuan dan ini merupakan pertemuan yang keempat. Ini merupakan koreksi terhadap yang pertama, pemahaman saya sendiri, dan juga pemahaman banyak dari kalangan para penuntut ilmu yang mereka salah dalam memahami mazhab dan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, ini hal penting yang untuk kita sadari bersama, karena di sini justru poin pentingnya. Apa yang saya maksud? Yaitu bahwa pembatal keislaman yang disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia merupakan pembatal-pembatal yang kapan seorang itu melakukannya, kita nggak perlu lagi mencari tahu apakah orang itu jahil, apakah orang itu punya syubhat, barangkali dia punya kerancuan pemahaman. Karena penulis dalam hal ini sudah membingkai kitab ini sedemikian rupa hingga mencapai satu kesimpulan seperti yang tadi saya utarakan. Nanti di akhir pembahasan itu kita akan dapati keterangan dari penulis bahwa pembatal-pembatal ini semua adalah pembatal-pembatal yang sangat berbahaya, dan bahwa orang yang melakukannya sungguh-sungguh itu batal Islamnya, main-main batal Islamnya, karena takut juga batal Islamnya, kecuali orang yang melakukannya karena dipaksa. Nah, pada penyebutan kecuali orang yang melakukannya karena dipaksa, dia nggak batal Islamnya, ini sudah disempitkan untuk kita nggak lagi mencari ya, pembenaran-pembenaran, apologi-apologi untuk
oh dia barangkali jahil, barangkali punya syubhat, ya, salah paham. Tak perlu lagi kita mencari barangkali ini. Kenapa? Karena beliau penulis dalam hal ini sudah mengkerucutkan bahwa yang nggak batal cuma satu keadaan. Nah, saya katakan ini pemahaman yang saya sadari justru belakangan saat itu. Ke tahun 2003 sampai 2006 saya bolak-balik Saudi. Saya berguru kepada beberapa ulama di sana. Saya hadir di majelis Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Ahmad An-Najmi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Saleh Ali Syekh. Kemudian hasil penelaahan, sampailah saya ke kesimpulan ini. Maka oleh karena itu di sini letak pembahasan, urgensinya pembahasan ini. Kenapa? Karena banyak dari notabene salafiyin itu justru ketika membaca pembatal-pembatal keislaman itu tidak di atas pemahaman si penulis. Sebenarnya memang kita nggak ada kewajiban untuk mengikuti penulis, betul bukan? Betul nggak? Kewajiban kita hanya mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuman metode ilmiahnya itu harusnya memiliki bingkai yang benar. Gimana yang saya maksud bingkai yang benar? Seorang yang ingin membantah pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama kali dia harus tahu dulu bingkai pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti apa yang benar. Baru setelah itu dia boleh menyatakan setuju atau tidak setuju dengan dalil. Ya, dengan dalil. Karena kita hanya dituntut mengikuti dalil, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma yang jadi persoalan sekarang adalah salah dalam membingkai pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka bilang ini pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan dengan ta'yin, dengan tunjuk hidung seperti yang diucapkan oleh beberapa dai pun juga mengutarakan begitu. Ini jelas keliruan. Ya, sini urgensinya pembahasan lembaga-lembaga keislaman yang saya bawakan. Begitu juga seperti mengatakan Syekh Muhammad tidak mengkafirkan orang yang jahil. Kemudian pernyataannya itu dipraktekkan dalam konteks orang yang sudah mengenal peradaban. Orang di tengah kota dia bilang kalau dia melakukan kekafiran, ente harus ketok dulu pintunya, ente harus kasih tahu lagi. Barangkali dia jahil, padahal dia tinggal di tengah peradaban. Nah, Bapak dimuliakan Allah, ini persoalannya nggak sesederhana yang kita kira. Kenapa? Karena dakwah salafiyah di abad 20 itu adalah dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi itu dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa persoalan ini memiliki kaitan yang erat dengan perkara iman. Antum salafi itu yang didetek pertama kali konsep imannya, Pak, bukan pakaiannya di luar. Antum harus paham itu. Dia salafi kenapa? Jenggotan. Ya wes, nggak apa-apa, mungkin baru ngaji gitu. Karena deteksinya hanya kepada visual. Itu salah. Kenapa dia salafi cadaran? Benar gak? Apakah dengan itu kita menilai dia salafi bukan salafi? Wah. Tapi kesesuaian akidah dia dengan akidah salaf. Jadi akidahnya yang dideteksi itu pada akidahnya dulu. Dan kasus yang menjadi fenomena di masa-masa lalu dan itu terus menjadi tolok ukur kesalafiahan seorang itu dalam perkara iman, konsep iman. Lalu sunnah salafiyun
meyakini bahwa iman itu qaulun wa amal, ucapan, perbuatan, atau qaulun wa i'tiqadun wa amal. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Amalan itu bagian dari iman. Ya. Maka oleh karena itu ketika begini definisi iman, maka kebalikannya definisi kufur. Kebalikannya itu definisi kufur. Kufur bisa juga dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Ini sudah saya bahas di awal pembahasan kita. Artinya apa? Seorang itu bisa menjadi kafir hanya dengan ucapan, walaupun ente nggak tahu akidahnya apa. Atau dengan keyakinan, walaupun dia nggak ngucapin apa-apa. Atau dengan perbuatan, ya, walaupun misalnya dia bilang saya jahil, dan dia klaim, ya, saya nggak meyakini. Nah, tapi kan yang ada sekarang di sini nih, saya ingin tekankan di, ya, atmosfer dakwah salafiyah, di medan dakwah salafiyah, itu kalau ada orang melakukan kekufuran, selalu arahnya dibawa kepada jangan-jangan dia punya syubhat. Ya, oh ya, syubhat, ya, kerancuan, mungkin dia punya kerancuan. Jadi antum tegakin dulu hujah, maksudnya ente nasihatin dulu. Oke, kita nasihatin. Nah, ketika sudah clear di hadapan dia perkaranya, terus dia masih membangkang, baru ketika itu dia jatuh pada kekufuran. Ini sama saja mengerucutkan kekufuran kepada keyakinan. Karena orang yang membantah kebenaran setelah persoalannya terang benderang, itu membantah anjuhud karena pertentangan, dia menentang. Ya. Nah ini, ya, kenapa seperti Syekh Ali Hasan dalam kitabnya, ya, Tahdzir min Fiqh at-Takfir, dikatakan oleh ulama Lajnah Daimah ini memuat fikrah irja. Bukan tidak salah, tidak irja. Kenapa? Karena mengkerucutkan, ya, kekufuran hanya kepada keyakinan. Sedangkan ya pembahasan kita bahwa iman itu ucapan, perbuatan, ucapan, keyakinan, perbuatan, dia, ya, berbalik lurus atau bertolak belakang dengan kekufuran yang juga dengan ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Gitu. Makanya kenapa kalau ada orang, ya, terhadap pelaku kekufuran yang terang benderang dia masih katakan belum kafir, barangkali dia jahil, itu terindikasi irja, itu karena alasan ini. Dan irja itu, ya, sebuah fikrah, sebuah taifah, sebuah kelompok yang lebih buruk daripada khawarij. Lebih buruk daripada khawarij. Irja itu nanti muaranya kepada paham liberal, permisif terhadap banyak kekufuran, ya, legalisasi, ya, kemaksiatan dengan dalih, ya, bahwa, ya, barangkali pelakunya jahil dan seterusnya, barangkali dia punya syubhat, sehingga muaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama, nggak ada orang kafir, nggak ada orang murtad di dunia ini, semua muslim. Ya. Dan akhir dari petualangan para murjiah ini adalah at-tajahum. Akidahnya menjadi akidah Jahmiyah. Ya, ini bukan persoalan ringan pembahasan ini, ya. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Ya. Baik, jadi itu, ya, sedikit menghangatkan apa yang sudah lalu, karena udah lumayan berapa kali kesempatan kita nggak ketemu. Ya, kita akan masuk kepada pembatal-pembatal yang berikutnya. Kita udah bahas sampai 6 pembatal. Ini semua siapa aja yang melakukannya, batalnya otomatis gitu. Jadi antum nggak perlu lagi berkenaan dengan orang yang yastahzi masalah. Di pembatal yang ke-6 itu mengolok-olok.
Nggak perlu lagi antum tanya akidahnya. Jangan-jangan dia nggak meyakini lah, nggak perlu lagi itu ditempuh. Kenapa? Karena seperti itu Nabi SAW menempuh kepada para munafikin di zamannya ketika mereka mengolok-olok syariat. Ya, mereka katakan, "Ma ra'ayna mithla haula arghabu butunan wa aqdabu alsinan wa ajbadu inda liqa." Aku tidak pernah melihat sejelek orang yang paling jelek seperti mereka. Paling banyak makan, arghabu butunan wa aqdabu alsinan, paling dusta lisannya, wa ajbadu inda liqa, dan paling takut saat ketemu musuh. Mereka bilang ini cuma main-main, naqta'u bihi 'anat tariq, karena perjalanan jauh kita butuh tasliyah, butuh hiburan. Ya. Nabi enggak bergeming dari firman Allah, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Nabi enggak bergeming dari firman Allah, apakah ayatnya, apakah rasulnya, apakah Allah, apakah ayatnya, apakah rasulnya kalian jadikan sebagai bahan candaan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah itu. Ya. Ini yang ke-6 kemarin. Kita akan masuk kepada pembatal yang ke-7. Pembatal yang ke-7, qala al-muallif rahimahullah, as-sabi'u as-sihru. Sihir. Sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufa sababu. Semua yang enggak diketahui sebab musababnya. Tiba-tiba ente sakit, tiba-tiba ente berdarah. Ya, tiba-tiba ente kejang-kejang, tiba-tiba mati. Ya. Bawa ke dokter, kata dokter saya nggak tahu ini dia punya sakit apa, diagnosa segala macam, MRI dan lain sebagainya, nggak kelihatan ada yang masalah, tapi sakit. Ya, sihir. Ma khafiya wa la tufa sababuhu. Ya. Nah, karena itu makan di malam menjelang subuh saat gelap gulita disebut makan sahur karena gelap. Waktunya disebut waktu sahar. Ya, karena remeng-remeng itu disebut dengan sihir secara bahasa. Ya, dia ada dua macam. Yang pertama yang dengan perantara jin dan setan. Yang kedua dengan perantara ya al-aqaqir, al-adwiyah wal aqaqir, ya. Dengan perantara ya obat-obatan, ramuan-ramuan. Tujuannya untuk menggiring kecondongan seseorang, ya, atau melukai korban dengan cara-cara yang baik. Tiba-tiba ente akur sama istri, berantem, ya, karena sihir, bisa. Ya, ente akur sama teman karena sihir, bubar. Ya, makanya kata Nabi SAW, wa inna minal bayani la sihra. Di antara keterangan itu ada yang menyihir, sehingga orang terpengaruh dengan keterangan, ya, tanpa disadari dia jadi pengikut. Atau tadinya dia itu akur, tiba-tiba jadi uswah. Ya. Itu pengaruh dari namimah. Dia juga mengandung makna sihir. Ya. Cuma hukumnya ini tergantung kasusnya sendiri. Bukan semua itu disebut secara bahasa sihir kemudian pelakunya langsung kafir, enggak. Jadi apa yang dimaksud dengan sihir pada pembatalan ketujuh ini? Dikatakan oleh penulis, qala wa minus sarf wal ataf. Termasuk dari sihir ini sarf wal ataf. Sarf itu memalingkan, ataf itu merekatkan. Ini tadinya rekat, tiba-tiba jadi berpaling. Atau tadinya ya jauh, ente nggak demen sama dia, ya, tiba-tiba ente jadi jatuh cinta sama dia, kena pelet, misalnya, ada sihir, ya, ini sihir, ya. Nah intinya apa hukumnya? Itu tergantung kepada metode yang dipakai. Yang merupakan pembatal itu yang dengan perantara jin dan setan, ya, dengan perantara jin dan setan. Kenapa? Karena setan itu tidak melayani anak Adam, melainkan kalau anak Adam itu mau menyembahnya. Makanya banyak ditemukan di tempat-tempat praktek perdukunan,
ya, praktek-praktek kekufuran. Ada mushaf yang ditaruh di jamban, ya, atau misalnya si dukun itu tarikun lis salat, meninggalkan salat bil kulliyah sama sekali, ya, atau mushaf yang dilumuri kotoran, atau semua yang harusnya disucikan itu dihinakan. Tujuannya apa? Untuk menjadi kafir. Baru ketika itu jin dan setan itu akan melayani anak Adam. Untuk melayani anak Adam, syaratnya Anda kafir dulu. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kedua malaikat, ya, yang Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Ini yang pertama kali, ya, menurunkan sihir. Cuman, ya, yang mengajari sihir itu bukan malaikat. Jadi kita bisa lihat sejarahnya nanti, ya, sejarah turunnya sihir itu di negeri Babilonia. Yang belajar sihir itu pertama adalah orang-orang Yahudi, ya. Ketika mereka mau belajar sihir itu, keduanya berkata, ya, keduanya berkata, apa kata malaikat itu? Ya, innama nahnu fitnah. Kami ini cuma ujian, ini cuma cobaan. Jangan belajar sihir. Fala takfur. Jangan kalian menjadi kafir. Mempelajari sihir itu menjadikan orang itu kafir. Ya, jadi apa aja yang menjadikan orang itu kafir dalam bab sihir ini? Yang pertama, belajar. Kemudian mengajarkan. Karena ini termasuk ridha bil kufur. Wa man radiya bil kufri kafar. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, kafir. Kemudian apa lagi? Belajar, mengajarkan. Ente jadi pasiennya. Ente jadi pasien dukun. Ya, misalnya Mbah Dukun, tolong santet si fulan. Yang nyantet siapa? Si dukun. Ente pasiennya, pemakai jasanya. Ente kafir. Karena ridha dengan kekufuran, kufur. Ya, ini 3. Ya. Nah, jadi 3 macam ini, walaupun ente tidak melakukan, hanya sekedar ridha, kafir. Ente batal Islam. Nah, kemudian adapun yang dengan perantara selain jin dan setan itu, dengan perantara dunia wal afaq, ya, ramuan, ya, obat-obatan, ya, tujuannya untuk mempengaruhi kecenderungan seseorang. Apakah dia menjadi lengket atau malah menjadi pisah? Ya, saya nggak tahu bagaimana, ya, prosesnya. Tapi yang kedua ini diklasifikasikan Syekh Utsaimin yang enggak dengan perantara jin setan. Dia enggak pakai perantara jin setan. Tapi secara hukum apakah dia kafir? Lah. Enggak kafir. Namun pemerintah Islam wajib menegakkan hukum had pada keduanya. Dua-duanya sama-sama dibunuh dalam Islam. Kalau ketangkap, bunuh. Kenapa? Karena mudaratnya yang besar. Ya. Nah, kita nggak tahu, kalaupun dia tobat itu urusan dia dengan Allah, namun urusan kita, hubungan sesama itu, orang ini harus dibunuh untuk menyelamatkan kemanusiaan. Yang dengan perantara jin dan setan itu dibunuh sebagai orang murtad, kecuali kalau dia tobat. Tobat dia, urusan dia dengan Allah, kita bunuh dia, itu pemerintah yang sama bunuh dia dalam rangka mencegah kerusakannya. Nah, adapun yang dengan perantara selain jin dan setan itu dibunuh juga dalam rangka mencegah kerusakan. Ya. Nah, ini pembatal yang ke-7. Dan di sini saya baca sedikit perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, yaqul was-sihru kufrun. Sihir itu adalah kekufuran, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walakinna syayatin kafaru. Kan tapi setan-setan itulah yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihra. Mengajari manusia sihir. Jadi mentor, ya, yang mengajari sihir, walaupun mereka kemas, sekarang namanya bukan sihir. Ya.
ya, bilang ini magic, ya, orangnya orang pintar, ya, atau profesinya sebagai, mereka bilang ilusionis, ya, magician, ya, atau apa lagi? Ya, itu kemampuan, memiliki kemampuan supranatural, ya. Nah, ini semua adalah nama-nama yang menghias, tujuan untuk mengelabui, namun hakikatnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya adalah kufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sihru, sihir itu ta'allumuhu wa ta'limuhu, ngajarinnya, belajarnya. Nanti ngajarin orang, nanti belajar darinya, nanti pergi ke Gramedia, nanti beli buku magic, nanti belajar, kafir. Nggak lagi istilah tadi ya, sudah kita selesaikan masalah ya yang menjadi ganjalan tadi, ya. Nggak lagi ada istilah jangan-jangan jahil. Ente di mana ya? Yang jahil itu cuman yang disebut dalam hadisnya siapa? Siapa ingat siapa sahabatnya? Aswad bin Sari, ya. Ada 4 golongan yang dikatakan jahil, yang bodoh, ya. Yang bodoh itu memang yang akalnya udah mangkep, ya. Nah, ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang akalnya sehat, tinggal di tengah peradaban, kemudian dia melakukan itu semua, ini bukan jahil, tapi namanya apa? Membangkang, ya, atau lalai. Contoh kemarin misalnya, ini yang lagi viral, ya. Seorang, ya, Ade Armando, ya, ini ngetes ini. Ya, ini akidahnya sudah tertanam belum dalam diri kita ini? Dengan segudang track recordnya dalam melecehkan agama. Oh, itu macam-macam itu. Ada yang dia mengatakan nggak ada itu sholat wajib dalam sholat 5 waktu, dia bilang. Ya, bukannya dia mengingkari sholat wajib, dia mengingkari sholat 5 waktu. Ya. Nah, ini orang ini kita bilang dia kafir, kufur jahil, atau kafir kufur inat. Inat itu membangkang, udah tahu tapi nolak. Intinya dia kafir, tapi dia bukan kafir karena jahil, tapi kafir karena inat, membangkang. Dan yang begini harus ta'yin. Kalau nggak ada Islam dalam diri ente. Anda pastikan nggak ada Islam dalam diri ente. Karena itu hakikat dari la ilaha illallah. Ya, hakikat dari la ilaha illallah itu tahu siapa muslim, siapa kafir dalam perkara-perkara yang terang. Kalau yang samar ya nggak apa-apa, ente nggak tahu. Ini kan terang bener, gitu ya. Seperti Sukmawati yang melecehkan azan, ya. Seperti Abu Janda Permadi Arya, itu tanya, ya. Ente bakal sholat di belakangnya, enggak, saya nggak mau sholat karena hati-hati. Ini bukan ranahnya hati-hati, ini ranahnya ente mengambil sikap. Karena hati-hati itu dalam konteks yang ente nggak tahu, masih remeng-remeng, ente hati-hati nggak apa-apa. Tapi ini terang beneran. Anda lihat yang memvonis, yang mengeksekusi di lapangan, dia bisa dibilang lebih punya ghirah daripada kebanyakan salafiyin di negeri ini. Berapa banyak orang yang mengingkari itu, tapi dia diam dari apa yang diperbuat oleh Ade Armando. Ya, tapi kan kita dalam hati, nggak mungkin orang yang cinta kepada Islam yang nistakan minimal ngomel. Ente anak tanya, istri ente dia bapain, anak ente dia bapain. Mau dalam hati aja. Pantas nggak ente sebagai bapak di dalam hati? Ini lebih daripada istri dan anak kita, agama kita. Tak mungkin jelas. Tak mungkin itu tampil dalam sikap seorang muslim yang cinta kepada agama. Minimal dia ngomel. Ngomel di medsos, ngomel di status, ngomel di mana, ngomel dia. Itu orang punya ghirah. Ya.
Jadi sebagian pelajaran ini benar-benar mematikan ghirah, hadirin Allah. Ini bahaya. Mematikan ghirah itu bahaya. Kita sampai nggak sadar bahwa kita sudah masuk dalam diri kita itu cinta dunia luar biasa. Kenapa? Ini sholat, menjadi sunnah, termain ke mall, ini hobi apa-apa, ya. Yang penting saya nggak diganggu. Ini ngeri. Aina tauhid? Tauhid itu wala wal bara. Cinta benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan seperti ini antum harus sering, ya, lebih lagi dalam masa-masa ya fitnah seperti sekarang ini, ya, dimana kita begitu disergap dengan pemahaman permisif sehingga kita tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam arus mereka. Kalau kita anggap dunia ini nggak ada, ya, tidak sedang terjadi apa-apa, semua baik-baik saja, ya, ini kita perlu tuduh akidah kita. Maka pembahasan akidah itu muhim juga, sangat urgen saja. Kembali kepada persoalannya. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sihru ta'allum wa ta'limu kufrun billahi azza wa jalla. Sihir itu mempelajarinya dan mengajarkannya itu kekufuran kepada Allah azza wa jalla, wa huwa naw'un min anwa'ir riddah. Dan ini adalah jenis dari macam-macam kemurtadan. Fasahiru murtad. Seorang penyihir itu murtad. Tapi kebanyakan mereka nggak ngaku muslim. Kalau dia ngaku muslim, murtad. Ya. Apa profesinya, Pak? Bukan sihir ya kalau dikira. Ya, ya orang-orang bilang saya orang pintar. Pintar ngapain, Pak? Ya, Bapak punya masalah apa? Ya. Saya bisa bantu. Misalnya Bapak punya musuh di bisnis, saya bisa bantu. Banyak penyihir gitu. Namanya santet, tenung, teluh, ya, apalagi itu sihir semua. Walau dia pakai peci, pakai sorban, badannya wangi kesturi, tapi ini prakteknya ada kafir. Kafir dulu. Ya. Wala idza kana mu'minan tsumma sahar, apabila dia sebelumnya beriman kemudian dia melakukan praktek sihir, ya, fa innahu yartaddu 'an dinil Islam, maka dia murtad dari agama Islam, wa yuqtalu, dia langsung dibunuh. Maksudnya yang menerapkan pemerintah, ya. Wala yustatab, dan enggak perlu lagi dimintai tobat. Kenapa? Karena proses untuk memintai dia tobat itu fungsinya untuk, ya, penangguhan eksekusi. Kalau dia bertobat dilepas. Nah, kalau penyihir ini nggak ada istilah istilah. Walaupun dia tobat itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus kenapa terus harus tetap dieksekusi? Itu hubungan untuk menjaga, ya, kedamaian masyarakat. Tetap dulu. Tapi saya udah tobat, urusan kamu sama Allah. Enggak. Ini kita bicara dalam hukum Islam. Ya, kalau di negeri kita, ya, dia penyihir ini justru difasilitasi. Ya, yang negara Islam, katanya negara Islam, tapi penyihir difasilitasi. Mandalika undang pawang hujan. Ini juga aneh, ya. Pemerintahnya saja bilang Indonesia bukan negara Islam, ini salafiyun ngotot. Indonesia negara Islam. Lainnya katanya taat sama pemerintah. Kan ambiar namanya. Kita cukup bilang ini negeri mayoritas muslimin, selesai. Terus gimana kita bela? Bela karena ini negerinya muslimin, gitu aja. Bukan karena ini negeri Islam, bukan. Gitu loh. Jadi jangan jangan salah mengidentifikasi. Ya. Jangan salah mengidentifikasi. Oke, ini tentang sihir, ya. Yang ke-8, pembatal yang ke-8, qala mudaharatul musyrikin, membantu orang musyrik.
wa muawanatuhum, menolong mereka, alal muslimin, saat berhadapan-hadapan dengan muslimin. Misalnya ada negeri muslim sama negeri kafir berperang, ente bantu negeri kafir. Bantu dengan apa? Dengan ra'i, pandangan, ya, dengan harta, dengan persenjataan, dengan jiwa, ya, dengan support, ya, lewat medsos. Antum berada di posisinya musyrikin. Saat musyrikin itu lagi ngabisin saudara-saudara antum yang muslimin. Antum ada di situ, ya, masuk ke dalam pembatalan yang berlaku. Batal Islam. Ya, begitu juga kalau negeri kafir menyerang negeri kita. Ya, kemudian karena antum takut, antum mau melindungi, ya, bisnis antum, ya. Nah, gitu kan? Mau tetap bisa dagang, anak-anak bisa tetap sekolah, akhirnya antum bermudahana dengan negara yang menginvasi negara muslim, negeri antum ini misalnya. Antum bermudahana dengan mereka, ya. Apa itu mudahana? Mudahana itu badluddin min ajli dunia. Antum serahkan agama antum ke dia agar dunia antum selamat, ya, agar antum tetap bisa kerja, dapat gaji, ya, seperti Marsose di masa-masa penjajahan, ya, yang bekerja kepada Belanda, mata-matai para ulama, mata-matai para santri yang berjuang membela tanah air, ya, berada di pihak yang menginvasi negeri. Karena Jawa ini, antum baca sejarah, Jawa itu tidak dikenal kecuali Islam sebelumnya. Orang tahu orang Jawa langsung identifikasinya dia muslim. Nggak ada lain selain Islam. Adapun sekarang ini sudah pembelokan sejarah. Kenapa Majapahit yang dilulukan? Ya. Kenapa peninggalan Hindu Buddha yang dikedepankan? Kenapa alasan persatuan itu nggak ada alasan agama? Padahal dulu para pejuang berjuang karena alasan agama. Ya. Jika mau membentuk negara ini kan ini dicari itu alasan apa? Ya. Kita harus bersatu dalam, ya, nama negara Indonesia. Itu nggak ada alasan agama. Delik agama itu nggak ada justru. Kenapa? Karena dia akan berbenturan dengan apa? Bahwa semua ini muslimin. Nusantara termasuk Malaysia, Brunei, ya. Untuk kalau baca sejarah, ketika Portugis itu, ya, menyerang Malaka, itu yang bantu adalah pejuang-pejuang dari Sulawesi. Tidak ada istilah ketika itu, wah itu Brunei, itu Malaysia, nggak ada. Yang dia tahu itu muslim. Jadi anak-anak itu perlu diajarin sejarah yang benar. Kalau nggak, habis kita digerus. Jadi kadang Salafi itu juga, ya, sangat apa ya? Padahal, ya, seperti Ustaz Ja'far itu, Ja'far Muttalib ngerti sejarah, ya. Tapi karena pengen orisinil, sehingga akhirnya pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu memberi pengetahuan tentang keindonesiaan itu nggak dipelajari, akhirnya nggak ngerti anak-anak kita. Itu nggak benar juga. Saya di sekolah saya ngajarin PPKN. Sengaja saya ngambil PPKN. Kenapa? Karena kalau yang lain ngajarin PPKN itu takut nanti diajarin ini textbook salah. Saya sendiri ngajarin PPKN. Nah, PPKN itu, ya, jadi ruang masuk kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, ini masalahnya akidah dan lain-lain. Nah, ini mudaharatul musyrikin, membela musyrikin, ya, menyokong, ya, begitu juga menolong orang-orang musyrikin, maksudnya orang-orang kafir dalam menghadapi muslimin, maka ini adalah pembatal.
Qala wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, memberikan loyalitasnya sekalipun dalam kondisi takut, Pak. Ini tadi itu. Nah, ini pernah terjadi di masa kita. Orang-orang tua kita dengar dan kita ketahui begitu heroik, disuruh ngapain? Pagi-pagi itu suruh hormat sama matahari, nggak mau, dibunuh sama Jepang. Lebih mengedepankan akidahnya daripada apa? Daripada dunia. Itu orang-orang paham agama. Yang pagi-pagi suruh nyembah matahari itu. Ya. Nah, kalau karena takut, itu bukan uzur. Anda boleh tarik dana, kutipin di akhir pembatal keislaman tadi. Barang siapa yang melakukannya karena sungguh-sungguh, begitu juga karena main-main. Yang ketiga karena takut. Nggak batal cuma satu keadaan, dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Itu dong yang nggak batal. Tapi kalau takut nanti keluarga saya gimana, kalau baru begitu antum udah memble, batal Islam. Giliran yang komitmen nggak mau tunduk dibunuh, itu ikut dibunuh, dia mati dalam keadaan muslim, dia mati dalam keadaan kafir. Penting banget sih masalah. Ya, lagi dunia ini lagi menghadapi kekhawatiran perang nuklir ya. Kita nggak tahu nanti dampaknya kepada kita nggak punya akidah. Nah, gugur semua amal ibadah kita, lihat ini. Ya. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala at-thamin min anwa'ir riddah, pembatal keislaman yang ke-8, mudhaharatul musyrikin ala muslimin, membantu orang-orang musyrik dalam menghadapi muslimin, atau muawanatuhum, atau menolong mereka. Fal mudhaharatu ma'naha al-muawanah bi an tu'inal kuffar, seperti kamu menolong orang kafir ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin, dalam memerangi muslimin dan dalam melukai muslimin. Itu tentang masalah yang ke-8 ini ada karya yang bagus. Itu tulisannya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibunuh dalam usia 30 tahun, masih 30 tahun oleh tentara Turki Utsmani. Gara-gara dia saat tentara Turki Utsmani itu menginvasi Diriyah, ibu kota Saudi yang pertama, dia menulis sebuah kitab namanya Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahli Isyraq. Dalil-dalil tentang hukum yang memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik. Itu bagus sekali. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan juga mensyarah kitab ini. Dan saya memasukkan satu poin di situ. Termasuk dalam pembatal ini mengundang budaya mereka ke negeri muslim. Itu sama saja mengundang pasukan kafir ke negeri muslim, mengundang hukum-hukum mereka, menggantikan syariat. Ini masalah bahaya. Ini bahaya terhadap akidah kita sebagai muslim. Hati-hati. Ini kita kalau sama BNPT udah kena radikal. Radikal. Ya, memang BNPT apa-apa aja radikal ya, Mas. Memang bahasanya radikal aja, orang yang mukulin Ade Armando aja radikal. Saya bilang ini orang kok dikit-dikit radikal, jangan-jangan dia nggak ngerti istilah radikal. Ya, dia bilang teroris lah, terpengaruh ISIS lah, ampun gue bilang. Ini BNPT ini harusnya dia menggandeng orang-orang yang ngerti agama. Karena kita juga memerangi terorisme. Namun jangan sampai salah jalan justru menghidupkan terorisme, Pak. Karena mematikan ghirah itu justru akan menimbulkan ghirah.
Ya. Kamu menimbulkan giro. Giro mau dimatikan. Dengan ditakut-takuti, yang ada malah mereka akan mencari ruang. Cara paling ampuh dalam mematikan ya terorisme, pemahaman radikalisme adalah dengan kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Itu aja. Jangan bilang pembahasan tentang tauhid itu radikal, repot, nanti malah menumbuhkan radikalisme. Pembahasan tentang wala-wal bara itu radikal, itu yang menumbuhkan radikalisme. Karena orang akan melakukan perlawanan. Kalaupun dia nggak bisa terang-terangan, dia akan melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Wala wa kadzalika man ahabbal kuffar fa innahu yakfur. Begitu juga orang yang mencintai orang-orang kafir, maka dia juga kafir. Ya. Wa hadza huwa tawalli, dan ini yang dimaksud dengan tawalli, yang memberikan loyalitas. Loyalitas itu apa? Mahabbah, cintaan. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian, maka dia seperti mereka. Yatawallahum bil munasarah wal mudhaharah, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan membantu, menolong. Wa yatawallahum bil mahabbah, dengan kecintaan. Fa innahu yakfur, maka dia menjadi kafir li'annahu ahabbal kufra wa ahabba al kuffar fa yakfuru bidzalik, karena dia telah mencintai kekufuran, mencintai orang-orang kafir, sehingga dia menjadi kafir gara-gara itu. Hati-hati ini anak-anak muda. Kalau idolanya itu orang-orang kafir, ya, ini sebab-sebab an-nifaq dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kufur. Ya, dari posisi pemain sepak bola, artis-artis kafir, ya, kehilangan panutan, ya, orang tua kehilangan, ya, tidak bisa memberikan panutan yang baik pada anak, dia cari sendiri. Nyangsang, templok, mencelok di sosok-sosok orang-orang kafir. Ada kufur. Ya. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkirul kufra. Apabila ini maksud mencintai mereka ini, dia enggak mengingkari kekufuran. Ya, orang cinta misalnya sama penyanyi kafir, mungkin enggak dia mengingkari kekufurannya. Nah, ada yang ada dia ikut nyanyiin tuh lagunya. Ya, kagum dia, sekagum-kagumnya. Ya. Wa man lam yunkirul kufra fa huwa kafir. Barang siapa yang enggak ada pengingkaran dalam dadanya terhadap kekufuran, dia kafir. Enggak ada kebencian. Ini orang kan bawa akidah dia. Ya. Misalnya penyanyi zaman dulu, ya. Saya tahunya penyanyi tempo dulu. Ya. Dalam lagunya Queen itu, ya, antum tahu kan Bohemian Rhapsody, ya, itu ada penyebutan nama setan, ya, Beelzebub. Ya, ente ada pengingkaran nggak sama? Nggak ada. Ya, ini penggemarnya itu, ya, ada juga musisi-musisi turunannya juga membuat lirik-lirik yang isinya kufuran. Antum ada pengingkaran? Enggak, antum ikut menyanyikan, bahkan antum ikut ngebenin itu. Masuk ke kufuran dari arah yang antum nggak sangka. Jadi hati-hati ketika anak-anak muda ini mengidolakan orang-orang yang salah, itu bukan persoalan kenakalan biasa. Ya. Kalau sudah kenakalannya seperti itu, ini kufuran, maka kita mesti waspada. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang ke-9. At-tasi'u man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kepada orang-orang sufi. Tasawuf yang kelewatan, yang menganggap bahwa ada sebagian dari umat Muhammad boleh enggak terikat sama syariat. Manusia meyakini ada dari umat Muhammad ini boleh nggak terikat sama syariat. Oh, kalau dia mah wali, dia nggak usah sholat, nggak apa-apa. Wali mah kalau minum bir itu jadi air putih katanya. Dari cerita-cerita khurafat yang dipaksakan. Ya.
Wali itu katanya kalau dia berzina, dia sedang membagi-bagi cahaya ilahi katanya. Alhamdulillah. Ya, itu disuarakan oleh pengajian-pengajian yang isinya pembodohan itu. Ya. Kemudian kita meyakini bahwa dia wali, meyakini bahwa kalau dia mah boleh. Ya. Nah, meyakini pada diri seseorang atau diri sendiri bahwa sosok itu boleh keluar dari syariat Muhammad, jatuh kepada batal tersendiri. Karena syariat Muhammad itu ya pamungkas dari semua syariat. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu la yasma'u bi. Enggak ada seorang pun mendengar perihal aku diutus. Ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Kristen, kemudian dia tidak beriman dengan yang aku bawa, melainkan dia penghuni neraka yang menyala. Maka dengan diutusnya Muhammad, siapa aja dari umat yang ada ketika itu ada dua. Yang pertama umat dakwah, umat ijabah. Umat dakwah kita yang udah, umat ijabah kita yang udah menerima Islam. Yang belum menerima Islam dari orang-orang kafir, dia juga umat Muhammad, namun namanya umat dakwah, yang harus dakwah. Terus ketika dia gak sholat karena dia kafir, jangan nanti sangka bahwa dia itu gak menuai dosa. Setiap kali azan, si kafir yang belum masuk Islam, ya, dia gak sholat, saat itu juga dia tercatat dosa. Bagaimana kok gak sholat dosa? Dia kan kafir. Iya, dia harus masuk Islam dulu, kemudian dia sholat. Dia kaum muslimin, ya, menunaikan kewajiban-kewajiban lain, puasa. Si kafir gak puasa, dia dosa. Karena yang benar dalam persoalan ini bahwa orang-orang kafir, ya, itu terkena beban syariat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, masalah khusus fi saqar. Allah bertanya kepada mereka saat mereka di neraka saqar, apa yang menyebabkan kalian dijebloskan ke dalam neraka saqar? Qalu, apa jawab mereka? Lam naku minal musalli. Kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Ini orang kafir ketika enggak salat dosa. Ya, dia dosa double. Kufurnya dia dosa, enggak salatnya dia dosa. Nah, ini yang ke-9. Man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruju. Barang siapa meyakini bahwa ada sebagian orang boleh berlepas dari syariat Muhammad. Kama wasi al-Khidru al-khuruju an syariat Musa alaihissalam, seperti Nabi Khidir. Ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia orang soleh. Boleh berlepas dari syariat Musa. Nabi Khidir boleh berlepas dari syariat Musa karena syariat Musa itu hanya untuk Bani Israil. Khidir tidak termasuk yang berkewajiban mengikuti Musa. Tapi Nabi Muhammad diutus itu untuk segenap manusia, jin dan manusia. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus, tidak boleh ada seorang pun meyakini ada orang setelah itu yang boleh berlepas dari syariat Muhammad. Nah, barang siapa meyakini bahwa ada sebagian orang boleh berlepas dari syariat Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus, fahuwa kafir, maka sungguhnya dia telah kafir. Nah, ini bantahan kepada orang sufi yang kadang mereka mengelulukan syekh tarekatnya, pimpinan-pimpinan tasawufnya, dengan mengatakan kalau si fulan melakukan maksiat, ya, itu nggak jadi maksiat, atau dia sudah terangkat darinya kewajiban syariat. Ya, nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa. Kenapa? Karena sudah sampai kepada derajat yakin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Udah yakin dia, berarti nggak ada lagi kewajiban. Ini pemahaman orang-orang tasawuf. Ya, pemahaman siapa lagi? Orang-orang liberal. Orang liberal itu kafir. Ya, menganggap bahwa syariat Muhammad hanya untuk orang Arab. Ya, kita nggak wajib terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Ya, atau menganggap bahwa syariat ini udah usah. Ya, kita harus berinovasi. Maka mereka ngeluarin tafsir-tafsiran baru dengan metodologi-metodologi baru. Ya,
Nah ini kufur kepada Allah. Ya. Nah itu ya. Jadi ini juga bukan hanya untuk orang sufi, namun juga pemikiran-pemikiran yang banyak muncul belakangan, seperti pemikiran liberal yang menganggap semua agama sama, ya, siapa aja yang bisa masuk surga, ya, bahwa surga itu bukan monopolinya umat Islam, non-muslim juga bisa masuk surga, ya, bahwa masuk surga itu nggak mesti dengan cara sholat, yang penting seseorang itu baik secara sosial, kesolehan sosial, dia juga bisa masuk surga. Masa sih orang sebaik itu, misalnya siapa? Mahatma Gandhi yang udah lewat, ya. Masa orang baik seperti itu nggak masuk surga? Ini siapa yang mempersoalkan? Orang itu. Kita sebagai orang yang punya keyakinan, nggak muskil bagi kita. Kebaikan dia dibayar oleh Allah di dunia. Allah nggak menyia-nyiakan kebaikan manusia. Sekalipun dia kafir, ditebus oleh Allah dia. Tapi di akhirat dia nggak punya bagian apa-apa. Nah itu harusnya begitu. Yang ke-10, ya, kehabisin. Soalnya ntar 10 hari terakhir, ya, Anda nggak bisa datang. Bukannya mau itikaf, tapi ya biasanya enaknya kalau 10 hari terakhir itu ngabisin baca Quran. Yang ke-10, qala al-ashir al-i'rad an dinillahi ta'ala bil kulliyah la yata'allamu wa la ya'malu, berpaling, ya, dari agama Allah secara totalitas, tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Ini yang paling banyak terjadi itu ini. Mungkin seorang itu nggak kena di pembatal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi dia nggak mau belajar agama Allah. Apa yang dimaksud dengan kamu belajar agama Allah? Apakah ente nggak belajar ilmu waris, ente jadi kafir? Ente nggak belajar, ya, fikih buyur, ya, jual beli, ente jadi kafir? Lah, bukan itu. Yang dimaksud ente nggak belajar, ente jadi kafir, nggak belajar agama yang mensahihkan Islam kalian. Apa itu? Tauhid, khususnya masalah la ilaha illallah. Ya, sehingga ente nggak tahu mana muslim, mana kafir. Udahlah, itu kan, ya, ngapain sih kita mengotak-kotakan manusia, katanya. Ya, kata anak-anak muda sekarang, anak milenial. Ya, dia nggak mau rumit, nggak mau ribet. Pada ribet sebentar, enteng ntar di akhirat. Tapi kalau mau enteng sekarang, ya, ntar ribet di akhirat. Ya, jadi yang dimaksud dengan i'rad ini kita petakan dulu, ya, biar nggak melebar kemana-mana. Mengantar yang dibilang itu nggak belajar agama Allah, pembatal Islam, itu nggak belajar bahasa Arab, kafir itu. Nah ini namanya takfiri, ya. Tapi itu mengkafirkan dengan sebab maksiat. Tapi kalau mengkafirkan dengan sebab pembatal, itu muslim. Ya, muslim yang sahih akidah. Ya, itu. Jadi yang dimaksud dengan tidak mempelajari agama Allah itu yang mensahihkan Islam kalian. Tidak mempelajari yang mensahihkan Islam kalian, menjadikan agama kalian itu sah di sisi Allah. Antum semua ini udah yakin nggak Islam antum itu sah di sisi Allah? Yakin nggak? Hah? Kita hanya bisa menilai apa yang kita tahu, tapi hakikatnya di sisi Allah, apa diterima Islam kita? Islam itu kan amal. Antum yakin bahwa amal ibadah antum diterima oleh Allah? Nah, kita nggak yakin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk, ya, makanya saya bilang antum tuh ngejar salafi itu ketinggian. Salafi itu di atas Islam. Salafi itu di atas Islam. Islam itu standar, dan itu pun belum tentu mudah bagi kita. Ya, nggak mudah bagi kita. Contoh misalnya ini, ya, seseorang yang tinggal di sebuah negeri kafir, ya, dia nggak bisa merubah pemerintahannya, tapi dia juga mau hijrah. Dia nggak sanggup merubah pemerintah. Oke, nggak sanggup, oke, nggak. Syariat itu terikat dengan kemampuan, ini nggak mampu, ya. Tapi ada kewajiban satu lagi. Kalau bagi yang nggak mampu apa?
hijrah. Pergi tinggalkan negeri kafir itu. Yang antum nggak bisa menegakkan syiar-syiar agama itu. Ya. Di sini alhamdulillah kita masih bisa, ya. Kita masih bisa bilang Ade Armando itu kafir. Tapi gara-gara ini ngomong begini akhirnya ente ditangkap. Nah ini berubah situasi itu. Jadi nggak bisa bilang ya larung saji itu kekufuran. Karena izharuddin, menampakkan agama itu bukan inti sholat terus dibiarin, bukan. Izharuddin itu apa yang menjadi kekufuran negeri itu, ente bisa bilang ini kufur. Itu izharuddin. Kalau udah nggak bisa, maka kewajibannya hijrah. Tapi hijrah juga nggak mau, ya. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qala fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang yang Allah wafatkan, diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri. Para malaikat itu bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Dalam keadaan apa kalian ketika itu? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang tertindas di muka bumi. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang enggak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika pasukan muslimin bertemu di Badar, dia terbunuh. Dia ada di barisan musyrikin, dia terbunuh. Para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Kenapa enggak ikut hijrah? Dalam keadaan siapa kalian sampai enggak ikut hijrah? Kalau kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang tertindas di muka bumi. Ya. Para malaikat nanya, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa ibadah di mana aja di bumi Allah. Kalian bilang ente tertindas di situ, ente pergi ke tempat lain, di situ ente bisa ibadah. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kamu bisa hijrah ke sana. Apa kata Allah? Dimaafin? La ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali neraka jahanam. Masalah tauhid untuk mengejar keabsahan Islam itu nggak ringan. Kadang saya bilang kita kadang terlalu muluk, gara-gara terlalu muluk akhirnya kita sibuk dengan hal yang nggak penting. Ya, digratilin lah orang. Dibilang dia itu begini, dia bilang dia itu begini. Padahal Islam dia butuh susah payah untuk menjaga Islam. Ya, jadi i'rab ini. Pembatal yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah secara totalitas, tidak mempelajari, tidak mengamalkannya. Maksudnya perkara yang mensahihkan agama dia, yaitu perkara la ilaha illallah, maknanya, pembatalnya, ya, rukunnya, ya, konsekuensinya, tuntutan-tuntutannya, syarat-syaratnya, ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma 'arada 'anha." Siapakah orang yang paling besar kezalimannya dari orang-orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia berpaling darinya. Udah datang kepada kita Quran. Semua kita punya Quran enggak? Kemudian kita enggak baca, enggak tahu, kemudian kita jatuh kepada kesyirikan, kemudian kita bilang kayak jahil. Lah, ini namanya murid. Inilah orang yang berpaling. Jangan bilang saya jahil. Lah, ente enggak jahil. Ente ada Quran. Kan kita bilang zaman jahiliyah itu kapan? Zaman sebelum adanya Islam. Setelah adanya Islam enggak boleh kita bilang zaman jahiliyah. Konsekuensinya apa? Tak bisa orang yang udah nerima Quran dibilang jahil, gitu. Kalau kita bilang nggak ada lagi zaman jahiliyah, tapi ada orang udah nerima Quran, kita masih bilang dia jahil, ini namanya kontradiktif. Kita perlu gunakan akal kita dalam belajar, nggak hanya menerima, tapi menganalisa Bapak Adin. Kalau gurunya salah, bilang salah. Ajak dia diskusi dengan baik. Gitu. Jangan kita keluar dari sufi, main telan, masuk salafi, main telan. Bodoh itu namanya. Sama aja. Nggak ada kritisnya. Alhamdulillah, ya, akhirnya tampak kepada kita ini kebenaran-kebenaran ini. Ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, i'rab ini yang paling banyak terjadi. Berpaling. Ya. Banyak kan musyrikin di zaman ini yang melakukan praktek kesyirikan
yang juga dipanggil kiai, panggil ustaz, itu kafirnya kafir i'rab, bukan kafir jahil. Mengiringi praktek kesyirikan dengan Al-Quran. Ya, sebelum kita melakukan acara inti larung kepala kerbau, merupakan tradisi dan budaya Nusantara katanya, marilah kita buka ya acara ini dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Ini kan namanya murid. Lah Al-Quran itu mengingkari acara inti kamu, Pak. Gitu loh. Al-Quran itu mengingkari itu. Semuanya mengingkari kesyirikan, tapi antum buka ya kesyirikan itu dengan ya seremoni pembacaan Al-Quran. Itu kan namanya i'rab, berpaling. Udah dapat Al-Quran tapi dia nggak mau mempelajarinya. Tapi kan dia ketipu sama ulama Ustaz. Terus kafir kalau ketipu? Emang menurut ente orang musyrikin Mekah itu nggak ketipu sama Abu Jahal, Abu Lahab, tapi tetap mereka kafir. Walaupun ketipu sama jin. Nah, semua kita pelaku maksiat ketipu sama jin. Gara-gara ketipu sama jin nggak jadi kafir, gara-gara ketipu sama jin nggak jadi dosa. Banyaklah apa yang mereka utarakan itu untuk mengkonter akidah yang hak ini. Nah, jadi ini yang ke-10. Jadi al-i'rab ya. Kita baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, kata beliau, qala faman a'rada 'an dinillahi la yata'allamuhu, barang siapa berpaling dari agama Allah, barang siapa berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam, dia menjadi murtad dari agama Islam. Tapi tadi udah kita kerucutkan ya. Jangan lagi anda bilang enggak belajar agama, enggak belajar bahasa Arab, murtad. Ini kafiri baru. Ya. Enggak belajar fikih. Ya, tarawih, fikih zakat, murtad lah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasal. Tapi di sana ada orang yang enggak mau belajar karena malas. Hadza la yukaffar. Orang ini tidak dikafirkan, lakinnahu yulam ala kasalih. Tapi dia dicela karena kemalasannya. Amma idza kana taraka talabal ilmi adama raqbatin fil ilm. Adapun kalau dia tidak mau belajar karena memang enggak suka belajar, ya enggak mau tahu, masa bodoh gitu ya. Lakin hadza huwa al-i'rad. Inilah yang dimaksud dengan keberpalingan, waliyadzubillah. Hadza huwa alladhi yakfur. Yang seperti inilah yang kufur. Ya. Baik, jadi sudah kita bingkai tadi ya, bahwa yang dimaksud adalah tidak mempelajari yang mensahihkan Islamnya. Ini udah banyak anak persingkat ya. Banyak anak persingkat nih. Jadi langsung kepada inti-intinya aja. Terakhir di penutup. Qala wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, dan tidak ada perbedaan pada keseluruhan pembatal-pembatal ini antara orang yang melakukannya main-main dan melakukannya sungguh-sungguh, dan orang yang melakukannya karena takut. Artinya yang main-main batal. Seperti yang tadi antum lihat, membatalkan 6. Ya, sungguh-sungguh apalagi main-main aja batal, bagi sungguh-sungguh ya. Wal khaif, begitu juga yang melakukannya karena takut, cuman diancam, cuman khawatir, itu batal juga. Illal mukrah, kecuali orang yang melakukannya dipaksa. Jadi kesimpulannya ada 5. Yang pertama, melakukannya main-main batal, melakukannya sungguh-sungguh batal, melakukannya karena takut batal, melakukannya karena dipaksa dan hatinya tenang di atas kekufuran, batal juga. Dipaksa, ayo kufur kamu, kufur, tak penggal kalau aku ya, kufur dia. Ya, dia ikutin kemauannya, dia sujud kepada selain Allah, atau dia maki Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika dia maki, hatinya tenang di atas kekufuran, kafir dia. Yang kafir memang kondisi yang kelima, yang hatinya tenang di atas keimanan. Ya, man kafara billahi min ba'di imani, ya, illa man ukriha
wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, dia kafir. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Jadi ada 5 gambaran. Melakukan kufuran, main-main, kafir. Sungguh-sungguh, kafir. Takut, kafir. Dipaksa hatinya tenang di atas kufuran, kafir. Cuman yang kelima yang enggak kafir. Nah, ini pembingkaian seperti ini, itu udah paten. Makanya saya bilang keliru yang masukin kalau dia punya syubhat enggak kafir, kalau dia jahil enggak kafir. Itu bukan akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau pembahasan dalam persoalan-persoalan yang terang ini. Syubhat itu mungkin dalam perkara yang sama, tapi yang terang nggak ada syubhat. Persoalan yang terang beneran nggak ada syubhat. Saya tanya misalnya, ya, ada yang nggak tahu matahari? Siapa yang nggak tahu matahari? Ada yang nggak tahu matahari? Ada nggak syubhat bahwa matahari itu ada? Nggak ada. Semua meyakini bahwa matahari itu ada. Nggak ada syubhat. Gitu. Nah, tauhid itu lebih terang daripada matahari, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Maka dalam persoalan-persoalan yang terang benderang ini nggak ada syubhat. Ya, yang ada syubhat itu seperti misalnya perselisihan dalam masalah, ya, misalnya apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka nggak bisa di-counter persoalan ini dengan masalah itu. Katanya, ya, Al-Ma'mun aja nggak mengkafirkan Imam Ahmad. Kita bilang ini masalahnya beda, mas. Gitu. Jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Gitu. Ya. Itu adalah masalah menolak nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian mentakwilnya, tangan ditakwil dengan kekuatan. Ini ada syubhat. Nggak serta-merta kafir orangnya. Ya. Masa si Allah punya mata? Itu maksudnya bimar aminna, di bawah pengawasan kami. Tajri bi ayunina. Tafsiran salaf bimar aminna. Perahunya Nuh berlayar di bawah pengawasan kami, itu maksudnya bukan mata, pengawasan. Gak bisa diartikan mata. Dikafirin? Gak bisa. Harus dijelasin dulu. Kenapa? Karena ini persoalan yang kita bilang sama. Nah, yang kita maksud terang benderang itu persoalan tauhid. Salat itu wajib, persoalan tauhid, itu persoalan syariat. Bahwa wajibnya salat, wajibnya zakat, haramnya zina, haramnya babi, kafirnya orang Yahudi, kafirnya orang Kristen, itu terang benderang. Gitu loh. Nah, itu nggak ada syubhat, nggak ada istilah jahil di situ, gitu ya. Kecuali yang 4 yang ada disebutin dalam hadisnya Aswad bin Sari. Ya, 4 golongan itu. Orang harim, ya, orang dompo yang memang udah nggak bisa berakal lagi, orang yang tuli nggak bisa mendengar kebenaran saat datang Islam. Ya, orang yang apa lagi? Gila. Orang yang gila. Ya, begitu juga orang yang hidup di zaman sakral. Anggap misalnya di pedalaman Mentawai, nggak denger ada agama namanya Islam. Di akhirat dia diuji oleh Allah. Kalau sukses, masuk surga. Jadi ada dalam akidah kita ini, di dunia kafir secara penamaan, di akhirat masuk surga. Gitu ya. Jadi diantaranya orang-orang yang seperti misalnya anak-anak musyrikin, anak-anak orang kafir, ya, yang mati dalam keadaan kecil. Jahil tuh nggak jahil dia? Ya jahil, masih bayi. Agamanya ikut bapaknya, betul nggak? Ya ini nggak mandi gini, sama bapaknya yang ada yang dibakar, ada yang di, ya, kremasi, ada yang di, ya, prosesi secara Kristen, secara Yahudi, kafir di dunia. Namun di akhirat dia baik, diuji. Kalau lulus, masuk surga. Jadi kafir di dunia bisa aja masuk surga di akhirat. Tapi ini gambarannya begini, yang jahil ini, ya, bukan yang ente sehat, ya, tahu nasi uduk, tahu tempe bacem, ya, punya pekerjaan, punya istri, punya anak, ya, tahu tarik duit di bank, ya, tahu pinjaman online. Terus ente bilang dia jahil. Lah ini ente ustadznya yang jahil gitu. Jadi gitu. Ya, ini selesai udah nih.
Wala farqa fi jami'ati nawaqidi bainan nazil wal jadi wal khaif illa al mukrah. Tidak ada perbedaan pada semua pembatal ini antara orang yang mengerjakannya main-main, sungguh-sungguh takut, kecuali orang yang dipaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semuanya adalah yang paling berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi. Fa yanbaghi lil muslim an yahdharaha. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim berhati-hati darinya, wa yakhafa minna ala nafsihi, dan mengkhawatirkan menimpa dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung kepada Allah dari sebab-sebab kemurkaannya, wa alimi iqabih, dan dari kerasnya siksaannya. Wa sallallahu ala khairi khalqih. Semoga salawat Allah tercurah kepada sebaik-baik ciptaannya, Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Intahaina. Berarti selesai yang ikut dari pertama sampai akhir. Dia bisa saya bilang selesai baca Nawaqidul Islam. Ini rekamannya insyaAllah ada. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungan dengan masalah yang ketujuh tentang sihir ya? Ya. Itu ketika datang untuk menuju ke tempat sihir itu kan diajak dengan bahwa di 40 hari nggak terima ibadah ya gitu. Ya. Hubungan dengan itu kan dengan mengiyakan aja udah kafir ya, kufur maksudnya. Itu gimana kontennya? Itu kan hadisnya, man ata kahinan arrafan, maksudnya mendatangi ya dukun. Iya. Dukun ini masalahnya definisinya dukun terlalu umum di kita. Ya, kahin ya itu kita artikan dukun. Arraf itu lebih spesifik, orang yang katanya mengetahui yang gaib. Ya, tempat barang hilang. Ya. Kemudian dia datang, ya lam tuqba sholatu arba'ina yaum. Dia enggak kafir dia. Kalau cuma dia datang, dia enggak diterima sholatnya, tapi dia ngerjain. Enggak diterima 40 hari. Tapi kalau dia nggak ngerjain, kafir dia, akan meninggalkan sholat. Gitu. Tapi kalau dia bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, dan percaya dengan apa yang diucapkannya, ya, tentunya dari perkara-perkara yang dia klaim bahwa dirinya mengetahui yang gaib itu, ya, bukan dari perkara-perkara yang selain itu. Ketemu sama Pak Dukun, kebetulan Pak Dukunnya Pak Lurah juga, antum sapa dari mana Pak? Dari rumah. Ente percaya sama omongan dia, ente jadi kafir? Ya enggak gitu. Tapi dalam perkara-perkara yang bagian dari perdukunannya, gitu ya. Ente percaya, misalnya dia bikin jimat gelang bahar, ini wasiatnya gini. Walaupun ente nggak beli, tapi ente percaya, gitu ya. Maka dia itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir kepada yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu kafir terhadap Quran. Nah sekarang bentuk mendatangi kahin itu nggak mesti ente datang ke rumahnya. Ente beli majalahnya, ente nikmati isinya, ente beli buku sihirnya, ente datang ke situsnya untuk menikmati, untuk pengen tahu. Itu bisa jatuh kepada bentuk dari mendatangi kahin. Jadi kalau sekedar mendatangi aja itu ditolak sholatnya 40 hari 40 malam. Intinya tidak mengiyakan gitu ya. Ya nggak kafir dia. Ya, dia nggak mengiyakan, tidak mempercayai ucapannya, dia nggak kafir. Tapi hukumannya berat. Sholat dia yang dia kerjakan selama 40 hari 40 malam itu ditolak oleh Allah. Saya lagi. Jangan. Ya. Kalau bersahabat dengan orang kafir mana Pak? Boleh. Berteman, nggak bersahabat. Berteman boleh. Ya, berteman ini dalam artian dia nggak tahu rahasia antum nggak juga dibisikin rahasia dia. Nggak boleh berteman lengkap. Sekedar tahu, sekedar sapa, ya, membalas kebaikan kalau dia berbuat kebaikan, ya, berbuat baik kepada dia berbuat baik kepada kita. Dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan nggak apa-apa. Bahkan kalau dia berbuat baik, ente wajib balas dengan yang lebih baik. Kenapa? Biar ente nggak punya hutang budi kecuali kepada Allah SWT. Ya, jual beli, akad, ya, sama orang kafir, akad jual beli, ya, akad sewa menyewa, ya, itu boleh. Intinya persoalan
dunia boleh kita berinteraksi dengan orang kafir, tapi ya nggak boleh kita jadikan dia teman dekat. Ya, itu masuk ke dalam perkara akidah kalau jadi teman dekat. Muamalah itu. Muamalah boleh. Ya. Baik, lagi, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan fenomena kaum muslimin saat ini di Indonesia. Kita bicara secara Indonesia, Ustaz. Ya. Ini memang agak bau politik dikit, tapi kita harus sadar apa yang mesti harus kita lakukan. Ini kejadian kaum muslimin Indonesia kelihatannya banyak, tapi bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing. Nah, kemudian ada yang namanya ulil amri yang harus kita patuhi satu sisi. Tapi ulil amri itu membuat kejahatan, melegalkan daripada kemunafikan, melegalkan penghancuran terhadap kisi-kisi kaum muslimin dalam beribadah. Apakah kita harus tetap sami'na wa ata'na? Kemudian berikutnya, kemudian mereka bikin lagi undang-undang. Satu-satu undang-undang yang dibikin. Oh, kalian kalau ada apa-apa silahkan salurkan aspirasi Anda. Dibikin undang-undang. Kita boleh demo, boleh apapun yang kita lakukan untuk melegalkan itu. Satu sisi mereka tetap menekan kita. Apa yang mesti harus kita lakukan sebagai kaum muslimin di Indonesia dengan situasi politik yang terus kayak begini, Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketaatan kepada pemimpin itu, ya, itu ada yang sifatnya agama, ibadah. Seperti kalau pemimpin muslim. Ada yang sifatnya maslahat. Kalau pemimpinnya pemimpin kafir. Kalau pemimpin kafir bukan berarti kita harus berontak juga. Kalau ente nggak mampu, ya, mati konyol. Ya kan? Artinya hal-hal yang sifatnya mengatur kehidupan bermasyarakat, ya, seperti lalu lintas, seperti keadministrasian, ya, ketertiban pendudukan, itu nggak ada masalah kita mentaatinya. Ya, artinya persoalan-persoalan yang tidak menabrak syariat. Ya, ini pemimpin kafir masalah. Misalnya dia pemimpin kafir, apakah serta-merta kita harus berontak kepadanya? Sedang kita nggak mampu, enggak? Ya. Pada peraturan-peraturan yang maslahatnya kembali kepada kita, boleh kita mentaati dia di situ. Tapi bukan dalam rangka ketaatan agama, bukan ibadah. Gitu. Beda dengan pemimpin muslim. Dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama, seperti misalnya kependudukan dan sebagainya yang kembalinya kepada maslahat penduduk, ya, itu wajib hukum. Jadi kepada pemimpin muslim wajib. Ini kita di luar konteks yang diperintah oleh syariat ya. Kalau perintah syariat kelar, nggak ada pertanyaan, nggak ada persoalan, wajib. Tapi yang bukan perintah syariat, seperti misalnya tadi kependudukan apa segala macam ya. Kalau pemimpin muslim jadi wajib. Karena ketaatan kepada pemimpin, karena ketaatan kepada Allah. Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi wajib. Kalau itu pemimpin muslim. Kalau pemimpin kafir, ya nggak wajib, tapi sebatas kemaslahatan aja, melindungi itu. Ya, kemaslahatan kita. Dalam konteks ente nggak sanggup untuk hijrah, ente nggak sanggup untuk merubah. Ya. Karena kewajibannya tadi kalau ente sanggup berubah, rubah. Ente nggak mampu, ente wajib hijrah. Tapi kalau ente termasuk dalam mustaqafin, orang yang nggak sanggup, ya udah taat. Ya. Adapun dalam perkara yang menyelisih agama, baik pemimpin muslim atau pemimpin kafir nggak boleh taat. Gitu. Nah, dalam konteks negara kita ini, yang bisa kita lakukan adalah pendidikan. Kemudian juga, ya, sorohatan. Selagi sorohatan itu terus terang, jangan keluh dalam menyuarakan kebenaran. Ya. Kalau kebanyakan pertimbangan, kapan orang-orang itu akan tahu kebenaran dari kebatilan? Orang dai itu harus rela berkorban untuk menyuarakan kebenaran.
Kita tahu bahwa ini beresiko. Bahas ini bukan nggak beresiko. Nah, Muslim beresiko. Di sini delik radikalisme versi BNPT itu masuk semua. Tapi kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama mesti sampai kepada umat. Sampaikan. Yang batil jelaskan ini batil, tapi tetap ya kita nggak melawan hal yang ya merongrong pemerintah yang menciptakan mudarat yang lebih besar. Seperti misalnya ledakan-ledakan, jelas ini mungkar. Tapi agama ini harus tersampaikan. Harus disampaikan. Ini pendidikan. Anak-anak dididik dengan akidah yang benar. Karena pemimpin yang buruk itu lahir dari ya masyarakat yang buruk. Maka harus syarahat, harus terang-terangan. Ya. Kemudian jaga soliditas kaum muslimin. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat ya perpecahan itu disengaja. Ya, sebagai kepentingan dari alat kekuasaan dalam melanggengkan kekuasaan dan upaya mereka terus merampok. Enggak. Ini dibuatlah ya masyarakat ini terpecah belah. Udah kayak model Belanda. Ya, politik adu domba. Ya, jadi kita mesti waspada ini. Memang ada perbedaan antara Islam dan Kristen, tapi kok dulu-dulu damai-damai aja. Kenapa jadi sekarang kita jadi kayaknya panas-panasan? Karena memang disengaja. Bahkan antara elemen muslimin diadu, NU, Muhammadiyah diadu. Ya. Pejabat-pejabat yang dipilih yang kontroversial, seperti Yakut, ya. Yang selalu bikin kontroversial di tengah-tengah. Jadi memang ini bagian dari strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi kita mesti waspada di sini. Ya, mesti pintar-pintar dalam menjaga persatuan kaum muslimin. Kita syukuri saat-saat seperti ini untuk terus melakukan pendidikan. Sekolah yang benar, ya, kajian-kajian seperti ini, ya, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berusaha memahami persoalan, ya. Nah, itu yang harus kita jalankan. Ya, kesiapan fisik, kesiapan mental juga harus punya. Minimal kalau terjadi apa-apa, apa bela diri yang paling bisa kita lakukan? Paling sederhana. Apa bela diri yang paling sederhana bisa kita lakukan? Hah? Antum, David. Apa bela diri yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua? Apa? Lahir. Antum? Antum juga mungkin. Apa bela diri yang paling sederhana bisa kita lakukan? Antum? Lari. Loh, iya lari, kalau kita udah keberatan bawa badan, lari aja nggak bisa, jadi sasaran empuk, Bang. Ya bukan, jangan ditunjuk, kita semua juga udah pada berat di badannya. Minimal lari. Iya kan? Tapi bukan kabur dari medan jihad ya. Lari itu bisa lari kabur, lari maju. Gitu kan? Iya. Oh, ini maju enggak? Belakang. Ini maju. Iya. Intinya gitu deh, ya. Artinya fisik itu kalau kita punya komunitas, Bapak bikin pelatihan. Ya, undang fisik. Ya. Kita ada di anak-anak itu musajuku namanya. Gelut anak-anak. Terus pakai toya. Ya. Pertama buat mental itu anak. Ya. Terus juga untuk pertahanan dia ke depan. Ya. Sekolah misalnya udah ada bapak-bapak ini, gila klub bapak-bapak ya, lucu-lucuan dikit dah gitu ya. Ya maksudnya ya dengan segala macam keterbatasannya minimal kita ada i'dad, ada persiapan. Gitu. Biar dia terus membara, ya. Rasa girah kita tentang agama ini terus membara. Itu perlu dijaga, ya. Itu antum lah bikin. Jangan khawatir tak dituduh teroris itu.
Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Setan memang nakut-nakutin kalian kepada musuh-musuh kalian, dibikin kalian takut. Ntar dibilang begini. Ini masuk nggak? Masuk, lakukan. Urusan nanti belakangan. Yang penting kita konsepnya jelas. Kita bukan buat ya melakukan keonaran, bukan. Tapi agama ini perlu dibela dengan fisik-fisik yang sehat. Jangan mudah semangat membara, tapi badan nggak nuntut, Pak. Aduh, jangan gitu. Sampai Ustaz, waktu zaman dakwah salah dulu, kalau ada pondok dibakar kayak kelompok itu Ustaz Jafar Makhloud kirim pasukan. Yang membela. Bisa dibangkitkan lagi seperti kayak gitu, Masya Allah. Membela kaum muslimin. Riau diganggu, Tajul Rahman diganggu, kirim pasukan. Di Wonosobo ada Ustaz kita diganggu, kirim pasukan. Diancam. Terakhir kemarin di Pondok Gede, diganggu si A-nya diancam. Backingnya kalau maksud Ustaz itu kalau bisa itu, jadi pemuda Islam. Cuma jangan punya gila, cuma nggak ada bukti. Ini anak kasih contoh aja, jangan. Waktu anak masih muda, jadi Ustaz Jafar minta perwakilan dari Jakarta, siapa datang? Anak datang untuk menyerang si A di Solo. Kita diganggu si A di Solo. Datang kita, Pak. Saya datang. Riau diganggu, datang. Iya, zaman-zaman laskar jihad itu kaum muslimin punya sebelum laskar jihad jauh-jauh punya apa? Punya bergening. PDIP itu nggak berani sama kita. Zaman-zaman mau bubar ya di laskar jihad. Solo, gimana PDIP nggak berani? Jogja nggak berani. Iya, tapi begitu. Jadi kaum muslimin itu punya apa ya? Punya bergening. Diperhitungkan, nggak macam-macam orang. Sekarang ini ya kita bisa katakan ya hilang. Ya semoga Allah Azza wa Jalla temukan lagi kemudian hari. Emang awalnya dari kajian-kajian tauhid. Makanya emang yang diserang ini tauhid wal barokah. Gitu. Kalau ustadznya udah nggak mau bahas ini, kelar. Apalagi ikhwannya, ya pembahasan-pembahasan yang menina bobok kan. Sallallahu alaihi wasallam. Udah ya, ntar kita kemana-mana ini ngomongnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.